Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Yang saya cintai para peserta wajib belajar khususnya di PKBM Bangkit Kota Semarang, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi yaitu modul 5 dalam tema yaitu mempelajari naskah sekaligus pembuatan dan bedah naskah. Oleh karena itu para peserta wajib belajar, sebelum kita melaksanakan kegiatan pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai ya. Para peserta wajib belajar semuanya, pada kesempatan hari ini perkenalkan Bapak Muhlisin selaku tutor pengampu mata pelajaran seni budaya, yang tema hari ini akan memberikan materi tentang modul 5 yaitu tentang sistem penulisan dan bedah naskah dalam drama. Dalam kaitannya hari ini adalah kita akan mempelajari tentang pertunjukan musik tradisi. Musik tradisi itu adalah musik yang merupakan pentas atau mempertontonkan permainan musik tradisional dengan tujuan selain kepentingan adat tradisi. Nah, oleh karena itu musik itu selalu berkembang di masyarakat agar kita selalu membudayakan musik tradisi itu bukan sebagai musik semata yang kita dengarkan setiap hari-hari dalam kehidupan kita di lingkungan masyarakat. Nah, oleh karena itu para peserta wajib belajar harus bisa memahami bagaimana caranya kita memainkan musik, apalagi nanti menikmati musik itu di lingkungan masyarakat, khususnya tentang materi-materi tentang keberadaan musik yang ada di masyarakat lingkungan kita. Kemudian dalam kegiatan kita memahami dan meneladani kegiatan musik di masyarakat, ada beberapa unsur pertunjukan musik tradisi. Yang pertama adalah tema musik yang ditampilkan itu apa, kemudian pemain yang menyajikan musik tradisi itu harus jelas dari mana asalnya. Yang ketiga, penonton yang menikmati musik itu sendiri. Yang keempat, sarana dan prasarana perlengkapan musik. Yang kelima, penyelenggaraan atau panitia. Dalam hal ini, kelima unsur itu harus selalu kita laksanakan bersama-sama. Kalau tidak ada salah satu dari unsur itu adalah kita nanti akan mengurangi beberapa gradasi dalam pertunjukan musik itu sendiri. Adanya tema, kemudian pemain, ada penonton, sarana dan prasarana, kemudian perlengkapan seperti penataan panggung, setting panggungnya, setting alatnya itu harus sesuai dengan konsep yang telah diterapkan sebelumnya. Kemudian ada beberapa lagi yaitu tujuan pementasan musik. Yang pertama adalah sebagai sarana hiburan. Yang kedua, mengisi acara untuk dalam serangkaian kegiatan masyarakat. Yang ketiga, mengapresiasi segala macam bentuk pementasan. Kemudian sebagai ajang bisnis jaringan industri para jasa musisi yang ada di daerah tempat tersebut. Yang terakhir adalah sebagai pelestarian musik tradisi, karena tujuan pementasan musik tidak hanya sekedar kita menikmati, kita bisa dinikmati, tapi ada beberapa unsur yang tadi keterkaitannya dengan pembuatan atau mungkin dalam pertunjukan musik itu sendiri. Nah, dalam pembuatan musik itu sendiri ada beberapa teknik juga, yaitu karya musik yang hendak dipentaskan itu berupa
materi-materi, tema, kemudian alat-alat musiknya, pemain musiknya itu juga harus lengkap. Kemudian yang kedua, menempatkan pemain musik itu di panggung, tidak hanya sekedar kita main musik itu di jalanan seperti pengamen, itu ada nilai rendahnya. Tapi kalau kita sudah ditempatkan pada panggungnya, seumpama di kafe, kemudian di tempat-tempat acara hiburan resmi, kita diundang, kita untuk bisa menyajikan hiburan, karena tadi kan tujuan utamanya kan adalah kita sebagai hiburan. Lah, itu ada penempatan tersendiri yang kita tampilkan di dalam pementasan musik itu sendiri. Kemudian kondisi kejiwaan pemain musik itu saat tampil, maksudnya adalah bukan berarti seorang pemain musik itu kejiwaannya terganggu, bukan, dalam artian pembuatan dalam syair-syairnya, kemudian cara melantunkan irama lagu musiknya, terus kemudian dalam memerankan irama lagu musik, syair, lirik itu harus seirama, karena dalam main musik itu ada not-notnya ya, ada not-notnya, ada kunci-kuncinya, iramanya harus seirama. Jadi sebagai ungkapan perasaan kita untuk bisa melantunkan sebuah nada, sebuah lirik itu dalam irama lagu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai penguasaan materi musik itu sendiri. Jadi ada karya musiknya, kemudian kita berada di atas panggung, kemudian cara memainkannya harus dengan menggunakan perasaan yang sesungguhnya, memang benar-benar kita merasakan irama-iramanya sesuai dengan lirik-lirik lagunya. Kemudian penguasaan materinya harus jelas. Jadi iramanya irama melo, tapi kok nadanya dibuat dengan irama-irama koplo, itu ya tidak sesuai. Jadi harus sesuai dengan irama-irama yang ada. Kalau melo ya melo, kalau kemudian iramanya klasik ya klasik, iramanya keroncong juga keroncong, iramanya dangdut juga dangdut, iramanya pop juga pop. Nah, itulah karena setiap orang melantunkan lagu itu ada nilai-nilai karakteristik dalam pementasan musik itu sendiri. Nah, oleh karena itu harapannya adalah kesempatan yang baik ini, apalagi kita selaku musisi ya, kita selaku seorang musisi, baik itu sebagai pemain memainkan alat musik atau mungkin sebagai orang yang melantunkan irama musik, nada itu harus kita kolaborasikan dengan jelas dan matang. Itu kemudian tugas yang terakhir dari peserta wajib belajar adalah silahkan Anda semuanya untuk bisa melihat salah satu atau mungkin melihat penampilan musik, pertunjukan musik yang ada di sekitar kita, bisa melewat secara live langsung, kemudian bisa melihat secara virtual lewat YouTube, lewat video, lewat dokumentasi. Kemudian Anda semuanya untuk bisa merealisasikan, kemudian memberi saran, kemudian membuat isi kandungan